Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pengantar mengenai filsafat pendidikan Islam. Tentunya sebelum teman-teman mempelajari lebih jauh tentang filsafat pendidikan Islam, akan lebih baik jika teman-teman mengetahui apa itu filsafat. Secara bahasa, filsafat itu berasal dari bahasa Yunani, filosofia, yang artinya love the wisdom, mencintai kebijaksanaan. Kalau secara istilah, menurut hemat saya, filsafat adalah rational investigation, suatu investigasi, suatu pencarian rasional tentang truth, knowledge, kebenaran, pengetahuan, prinsip hidup, perilaku, dan lain sebagainya. Jadi di situ titik poinnya adalah berfilsafat berarti kita memaksimalkan potensi akal untuk mencari sesuatu, bisa tentang apa saja. Ketika kita berfilsafat, kita akan seperti anak kecil. Jika teman-teman lihat anak kecil itu ketika dia melontarkan satu pertanyaan, kita jawab, dia akan bertanya kembali. Contohnya dia bertanya, kenapa matahari bisa ada di atas sana? Nanti ketika kita jawab, dia akan bertanya lagi, kenapa matahari bisa bersinar? Dan lain sebagainya. Dan pertanyaan itu pun akan terus beruntun. Begitu pula ketika kita berfilsafat. Ada seorang awam yang bertanya kepada filosof. Dia menanyakan bagaimana caranya mendapatkan pengetahuan yang benar. Filosof itu menjawab mudah saja. Ketahuilah apa yang kamu tahu, dan ketahuilah apa yang tidak kamu tahu. Karena sebenarnya pengetahuan itu dimulai dari rasa ingin tahu. Suatu kepastian dimulai dari rasa ragu-ragu. Dan filsafat dimulai dengan kedua hal tersebut, ingin tahu dan ragu-ragu. Karena dengan begitu kita mempunyai dorongan untuk mencari tahu. Ketika kita berfilsafat, kita akan rendah hati. Kita belajar untuk berterus terang, bukannya sombong ya, berterus terang kekurangan diri kita, bahwa dengan berfilsafat akan menunjukkan bahwa ternyata pengetahuan yang kita miliki itu masih sangat sedikit dibandingkan dengan alam semesta yang nampaknya tidak terbatas. Pertanyaan-pertanyaan dalam filsafat yang sering dilontarkan seperti what is the value, what can we know, what is possible, kita akan terus bertanya. Contoh yang simple, kita tidak hanya bertanya apa yang tidak kita ketahui ya, apa yang sudah kita ketahui pun kita tetap harus bertanya ya. Contohnya, kita tahu bahwa kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan manusia. Filsafat tidak sampai hanya di situ saja. Kita akan didorong untuk mencari tahu sebenarnya apa sih manusia itu. Kenapa sih manusia diciptakan? Untuk apa manusia diciptakan? Bagaimana manusia itu hidup? Seterusnya dan seterusnya sampai kita menemukan satu titik yang disebut hakikat, kebenaran. Nah, dalam filsafat itu ada yang disebut dengan tree of philosophy, pohon filsafat.
ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Apa sih yang dimaksud dengan ontologi? Secara simpelnya, secara ringkasnya, dapat kita pahami bahwa yang dimaksud dengan ontologi adalah hakikat sesuatu yang dikaji. Sedangkan epistemologi adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan yang benar. Sedangkan aksiologi adalah kegunaan dari ilmu tersebut. Nah, filsafat ini memiliki banyak sekali cabang ya, termasuk filsafat Islam. Nah, filsafat pendidikan Islam ini merupakan bagian dari filsafat Islam. Karena dia merupakan bagian dari filsafat Islam, maka filsafat pendidikan Islam ini berperan untuk memperkaya filsafat Islam dengan pandangan-pandangan filosofis, khususnya dalam bidang pendidikan Islam. Jadi kalau membicarakan filsafat pendidikan Islam, maka sudah jelas ya bahwa filsafat tadi merupakan kegiatan memaksimalkan potensi akal untuk mencari suatu kebenaran. Sedangkan pendidikan itu ya segala sesuatu yang ada di dalam pendidikan, intinya unsur-unsur pendidikannya, baik itu visi misi, tujuan, peserta didik, pendidik, kemudian kurikulum, evaluasi, dan lain sebagainya. Yang pendidikan itu dalam lingkup Islam. Jadi jika berbicara tentang peranan filsafat pendidikan Islam, sudah jelas bahwa filsafat pendidikan Islam itu merupakan dasar ilmu ya, yang kemudian menjadi jawaban dari problematika dalam pendidikan Islam. Dengan kata lain, filsafat pendidikan Islam ini merupakan suatu penerapan analisa filosofis dalam bidang pendidikan Islam. Jadi, kesimpulannya, filsafat pendidikan Islam itu merupakan pemikiran yang mendalam, sistematis terkait masalah pendidikan. Peranannya dalam pendidikan Islam yaitu sebagai landasan ataupun dasar dalam pendidikan Islam. Selain membantu dan juga menopang dalam tercapainya tujuan pendidikan Islam, filsafat pendidikan Islam juga sebagai sarana untuk mencari solusi, jawaban dari problematika yang terjadi dalam dunia pendidikan Islam. Selain itu juga, filsafat pendidikan Islam membentuk suatu sistem pendidikan yang khas, yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Jadi teman-teman, setelah kita mengenal filsafat, tentunya akan kita ketahui bahwa filsafat itu tidak bertentangan dengan syariat Islam ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tin ayat 4, Bismillahirrahmanirrahim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dalam arti Allah menganugerahkan begitu banyak kelebihan dalam diri kita, termasuk akal. Maka hendaknya kita gunakan akal itu semaksimal mungkin. Kita gunakan untuk berpikir, untuk mencari suatu kebenaran yang itu nanti diharapkan berujung pada suatu kebaikan, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kebaikannya itu nanti bisa dirasakan oleh orang lain. Bahkan kalau bisa dengan dari kegiatan kita berpikir itu, kita bisa memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyanyiakan anugerah yang telah Allah berikan kepada kita. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan materi pada video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.